Tolong, Jangan lari, kalau lari lagi aku patahkan kakimu. Berhenti. tolong, tolong. Kalian mau apa? Mau apa, Nona? Kami hanya melakukan tugas untuk uang. Bagaimana kalau malam ini tidur dengan kami? Kami akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Benarkan, haha bos? Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Lihat, aku tidak membunuhmu. Ah, anak kecil, ah. Wanita brengsek bisa pakai pisau. Biarkan kakak mengajarimu. Dulu aku bertindak untuk membela diri, tidak sengaja membunuh 2 penjahat. Tapi di pengadilan tidak peduli bagaimana aku berargumen. Hakim sama sekali tidak menyebut penculikan itu. Pasti ada yang menyuruh di belakang layar di Haicheng. Yang bisa mengendalikan segalanya hanya dia. Lihat. Keluarga Xiao sedang mencari pembantu dengan gaji tinggi. Kali ini gaji bulanan 100.000. Tempat seperti keluarga Xiao, berapapun uangnya jangan pergi. Kamu bukan tidak tahu Xiao Haiqian menjondelaikan segalanya di Haicheng. Ku dengar banyak orang setelah setahun setengah menghilang. Adikku untuk menyelidiki kejadian 15 tahun lalu menyusup ke keluarga Xiao sebagai pembantu sudah lama. Tidak ada kabar darinya. Tidak bisa, aku harus mencari cara masuk ke keluarga Xiao. Nyonya, aku menemukan anting-anting Anda. Suamiku, perjalanan bisnis lancar. Ini. Yang baru, Selamat pagi Tuan, nama saya Sinyo. Baik. Maaf Tuan, ini ketidaksengajaan saya. suamiku, kamu baru kembali pasti lelah. Naik ke atas dan istirahatlah. Cepat pergi. Nyonya, anting-anting Anda. Barang yang kotor tidak perlu disimpan. Adikku, kamu di mana? Tuan, silakan minum teh. Duduk temani aku ngobrol. Tidak perlu Tuan. Ini tidak sesuai aturan. Tidak apa-apa di sini, tidak ada orang lain, duduklah. Kamu orang Haicheng. Gunung Barat. Gunung Barat itu tempat yang bagus. Xiao Haitian, apakah 15 tahun lalu kamu yang menculik di Gunung Barat? Pemandangan di sana sangat indah. Apakah Tuan pernah ke Gunung Barat? Oh, hanya lewat. Menurut kondisimu seharusnya, kamu tidak perlu menjadi pembantu. Untuk adikku. Saya masih punya adik yang harus saya rawat. Kamu dan adikmu dekat ya? Benar. Siapapun yang menyakitinya, saya pasti tidak akan membiarkannya. Kamu seperti mawar berduri. Membuat orang ingin tahu lebih banyak. Tuan, orang seperti kami tidak layak untuk Tuan pahami. Di mataku, tidak ada pembantu, hanya ada wanita cantik. Apakah Tuan dulu juga memperlakukan pembantu lain seperti ini? Xiao Haitian, apa yang kamu lakukan pada adikku? Yang lain tidak semenarik kamu. Saya akan menjemur pakaian. Xiao yang besar ini hanya punya satu pembantu. Xiao Haitian sama sekali tidak menyinggung adiknya. Apa rahasia yang disembunyikannya sepertinya? Hanya dengan mendapatkan kepercayaannya lebih lanjut. Tuan, kenapa Anda datang? Ini yang akan saya buang. Siapa yang menyuruhmu membuangnya? Sekarang saya pembantu. Tidak pantas memakai ini. Siapa bilang tidak pantas? Mulai besok, kamu akan memakai ini. Tapi saya... Jangan lupa kamu milikku. Saya suruh pakai apa, kamu pakai apa. Tuan sudah larut, saya akan siapkan air panas.
Tuan, air sudah saya siapkan. Suhu airnya pas. Saya baru coba suhunya pas. Sinyu datang bantu saya bawa barang. Haitian Sinyu. Kalian sedang apa? Tuan, air sudah siap, saya keluar dulu. Kenapa kamu kembali? Kalian sedang apa? Cuma mau isi air mandi. Kok mau mandi bareng aku? Xiao Haitian, apa kena pesona si Sinyu itu? Dulu Rensue, sekarang Sinyu. Wanita setengah baya aja kau tega. Jangan lupa kau janji sama aku. Enggak akan selingkuh lagi. Aku peringatkan kau. Jangan cari gara-gara. Percaya enggak? Aku bakal bocorin soal pembunuhan yang kau lakukan. Jangan lupa kau juga terlibat. Bohong, paling cuma aku siksa dia. Oh. Saat dia hamil kau bikin 2 nyawa hilang. Kira-kira hakim bakal berpihak ke siapa? Wei Wei, jangan marah. Masa aku tertarik sama wanita tua itu? Di hatiku cuma ada kamu, percayalah. Xiao Haitian by Wei Wei. Aku bakal bikin kalian membayar. Bos PI ini, dokumen kerjasama dengan keluarga Song. Sudah ditandatangani. Bagus. Bos PI. Xiao Haitian udah lama ngincar, kita kerjasama dengan keluarga Song. Aku khawatir dia bakal. Aku penasaran. Sampai kapan Xiao Haitian bisa berkuasa? Ruangan kerja Xiao Haitian enggak boleh sembarangan masuk. Pasti ada rahasia di sini. Sinyi. Nyonya, Lagi ngapain di ruang kerja? lagi bersih-bersih. Enggak mau kerja lagi. Enggak. Tuan suruh bawa berkas ke kantornya. Baik, Nyonya. Bos Peyanyo sore ini mau ke Zongtian International, Buick Tanda Tangan. Kau benar-benar jago tebak. Pelajaran kali ini pasti bikin dia ingat seumur hidup. Anak Karangajar. Ngira menang sama aku waktu kerja sama dengan keluarga Song. Udah lupa diri. Zongtian International, itu perusahaan kuasaku. Kali ini, aku bakal bikin dia nggak bisa bangkit lagi. Sore ini, saya akan melihat Peyanjo menandatangani kontrak dengan Zongtian. Melihatnya langkah demi langkah. Masuk ke dalam perangkap saya. Hahaha. Baik. Ternyata Zongtian International adalah perusahaan Shell Xiao Haitian. Mereka bermaksud bekerja sama untuk mengalahkan pesaing. Xiao Haitian, tidak menyangka kau begitu kotor dalam bisnis Peyanyo. Saya harus mencari cara untuk memberitahunya. Siapa kamu? Saya adalah pelayan Tuan. Saya datang untuk mengantarkan dokumen. Pelayan, ikutlah dengan saya. Bos Xiao. Dia bilang dia pelayanmu. Xiaoyu, kau datang. Tuan, ini dokumen yang kau minta. Ini sup kacang hijau untuk menurunkan panas. Bos Xiao, sore ini ada klien penting yang harus ditemui. Apakah kau membutuhkan? Saya mengirim sekretaris Li untuk menemani kau ke Zongtian International. Tuan, biarkan saya ikut denganmu. Saya ingin menemani kau. Kamu tidak perlu khawatir, saya akan menanganinya. Baik, bos. Ayo Xiaoyu. Xiaoyu mau jadi sekretaris saya. Tuan, apakah saya tidak mampu? Kamu harus tahu sekretaris harus melakukan banyak pekerjaan. Banyak pekerjaan. Apakah sekretaris Zhao? Tuan, saya hanya ingin membantumu. Selama Tuan mau.
Saya bersedia melakukan apapun untuk Tuan. Xiao Yu, kau baik sekali. Kalau begitu sore ini, kita akan membawamu. Hem Xiao Haitian. Saya tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Bos Xiao Peiyanyo akan segera tiba. Kali ini dia tidak bisa melarikan diri. Bagus, kerja bagus. Terima kasih Bos Xiao. Bos Xiao, saya ke toilet dulu. Bos Pei, kita sudah sampai. Peiyanyo tidak boleh menandatangani kontrak. Siapa kamu? Zhongtian International adalah perusahaan Shell Xiao Haitian. Ini adalah jebakan, percayalah padaku. Bos Pei, apa kata-katanya bisa dipercaya? Orang ini sepertinya pernah dilihat di sana. Bos Pei sangat tepat waktu ya. Ternyata dia orang Xiao Haitian. Apa kata-katanya bisa dipercaya? Bos Xiao juga ada di sini. Bos Xiao juga ikut bersaing dalam proyek ini. Generasi muda memang mengagumkan. Saya berbicara dengan Bos Hu sepanjang sore, memutuskan untuk memberikan proyek ini kepada Anda. Tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada saya. Terima kasih, terima kasih. Maka terima kasih banyak kepada kalian berdua. Bos, maaf saya lupa membawa stempel perusahaan. Apa yang terjadi? Barang sepenting ini bisa lupa. Bos Pei tidak ingin menandatangani kontrak ya. Tentu saja bukan asisten saya yang ceroboh. Bisa lupa membawa stempel perusahaan. Masalah penandatanganan kontrak harus ditunda lain hari, saya pamit. Bos Xiao dia. Peiyanyo. Bos Pei, Zhongtian International memang ada masalah. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa membantu saya? Sinyu, buatkan saya kopi. Sinyu. Ruangan ini selalu terkunci. Apa rahasia yang disembunyikan di sini? Kamu adalah milikku. Xiao Sui. Jangan. Xiao Sui. Mengapa kamu ada di sini? Saya lihat ruangan ini sudah lama tidak dibersihkan, jadi saya datang untuk membersihkannya. Ren Sue. Kamu hanya seorang wanita tanpa status. Jangan mendekat. Nyonya. Siapa Ren Sui? Kamu begitu takut padanya, apakah kamu melakukan sesuatu hal yang buruk padanya? Apa sebenarnya yang kamu lakukan padanya? Siapa kamu? Nyonya, saya Sinyu. Apakah kamu tidak ingat? Tidak. Kamu adalah Ren Sue. Jangan mencoba menipu, kamu memang Ren Sue. Kamu tertawa apa? Aku bukan Ren Sui, tapi aku tahu kalian semua yang membunuhnya. Aku tidak. Aku tidak katakan kenapa. Kenapa kamu mati-matian masuk ke keluarga Xiao dan menggoda Tuan? Kenapa? By the way, kamu sedang apa? Tuan, dia adalah Ren Sue. Kamu bilang apa? Dia adalah Ren Sue.
Wanita ini gila ya. Orang yang dikatakan nyonya aku tidak kenal. Aku tidak menggoda tuan. Kamu, By the way, aku beritahu kamu kalau kamu berani menyentuhnya lagi. Jangan salahkan aku. Kamu sudah bangun. Tuan. Terima kasih sudah menyelamatkanku kemarin. Tapi aku khawatir membuat nyonya marah. Wanita jalang itu, kalau dia menyakitimu lagi, aku akan membunuhnya. Aku tidak ingin kamu dan nyonya bertengkar karena aku. Kalau dia bisa setengah baiknya kamu, itu akan bagus. Ayo. Aku akan membantumu mengobati luka. Tuan, biar aku saja. Tuan, kamu minum alkohol. Sinyu, jangan menolakku lagi. Aku bukan orang yang lembut. Tapi Tuan, aku terluka. Kamu bisa di atas. Binatang. Apakah kamu juga memperlakukan adikku seperti ini? Xiao Haitian. Aku akan membuatmu merasakan rasanya dipermainkan. Ah, Haitian. kita kemarin. Aku tidak ingat apa-apa. Kemarin kamu datang mencariku, membantu mengobati lukaku lalu. Kamu tidak lupakan. Bagaimana mungkin aku lupa? Aku ingat semuanya. Pasti kemarin minum terlalu banyak. Tuan, kamu sudah punya keluarga. Aku tahu kamu hanya menganggapku sebagai mainan. Jangan khawatir, aku tidak akan memintamu bertanggung jawab. Bukan itu maksudku, aku benar-benar menyukaimu. Sakit? Tidak sakit. Sinyu, tenang saja. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Xiao Haitian, aku tidak mau kamu bertanggung jawab. Aku mau nyawamu. Tuan. Bukankah kita sudah sepakat menunggu sampai tubuhku sembuh? Beberapa hari ini di kantor. Ada yang mengganggumu? Tidak hanya istri Tuan. Tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tidak berani menyentuhmu. Aku akan menghancurkan keluarga Bai. Tuan, aku sangat bahagia ada kamu yang melindungiku. bos, maaf bos. Apa? Aku akan membuatkan kopi untukmu. Bos Xiao Peiyanyo entah kenapa. Tidak ada masalah mulai menyelidiki Bos Hu jika terus begini. Masalah grup kita akan terungkap. Nanti akan sulit diatasi. Sial Peiyanyo si brengsek. Malam ini kirim orang untuk menyingkirkannya. Bersihkan jejaknya. Mengerti bos, aku akan mengaturnya. Hati-hati. Ah, Non, kamu tidak apa-apa? Xiao Haitian mau membunuhmu, cepat pergi. Kamu,
Kamu mau apa? Aku mau mengobatimu. Terima kasih. Kamu menyelamatkanku lagi malah bilang terima kasih padaku. Sakit? Aku akan lebih pelan. Jelek ya? Tidak. Aku harus pergi. Kenapa kamu menyelamatkanku? Bukankah kamu orangnya Xiao Haitian? Aku memang orangnya. Tapi aku yang ingin mengambil nyawanya. Luka di tubuhmu dia yang buat? Butuh bantuanku? Kamu sebaiknya lebih peduli pada dirimu sendiri. Dia sudah mencoba segala cara untuk membunuhmu. Kamu khawatir padaku. Aku hanya tidak ingin orang lain ikut terseret. Jangan terlalu banyak berpikir. Bos Pei ini yang kamu suruh aku selidiki. Data pembantu Xiao Haitian. Sinyu. Ini nama dia sekarang. Aku juga menemukan bahwa sebelumnya dia bernama Rensin. Menjalani hukuman penjara selama 15 tahun. Menjalani hukuman. Ya. Sepertinya 15 tahun lalu dia membunuh seseorang. Tolong aku. Jangan lari, kalau lari lagi aku patahkan kakimu. Berhenti. Tolong. Kalian mau apa? Mau apa cewek? Kami cuma menjalankan tugas untuk menghilangkan masalah. Bagaimana kalau malam ini tidur dengan kami? Kami akan pertimbangkan untuk melepaskannya. Iya kan haha bos? Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Ah anak kecil ah. Cewek brengsek bisa pakai pisau. Biar kakak ajari. Ada kakak di sini, jangan takut. Kakak, sebenarnya kamu siapa? Nona Rensin memang cantik dan pintar. Peiyanyo, kenapa kamu ke sini? Kamu menyelidiki aku. Aku cuma ingin melihatmu. Luka kamu bagaimana? Aku baik-baik saja, kamu bagaimana? Xiao Haitian, dia hampir membunuhmu. Kamu masih berani datang ke sini. Xiao Haitian ingin membunuhku. Bukankah masih ada kamu yang melindungiku? Peiyanyo, aku sarankan jangan macam-macam denganku. Kamu sama sekali tidak mengerti aku. Anggap saja aku gila, aku hanya ingin lebih banyak melihatmu. Kamu, Sinyu. cepat pergi-pergi. Sinyu, kamu di sini ngapain? Bukannya kamu disuruh membuat kentai untukku. Baik, aku segera pergi. Rensin, sebenarnya kamu mau apa? Pergi. Peiyanyo, Wah, kebetulan sekali. Kamu juga belanja di supermarket. saya sebagai pembantu belanja itu wajar. Kamu sebagai tuan muda belanja. Iya, saya juga masak sendiri. Nanti kalau ada kesempatan saya masak untukmu. Saya tidak seberuntung itu. Hai. Lihat di sini banyak orang. Tidak bisa dapat taksi, saya antar kamu pulang. Tidak usah repot, saya jalan sendiri. Jangan sungkan sama saya, anggap saja membalas budi kamu yang sudah menyelamatkan saya. Saya sudah menyelamatkan kamu 2 kali, jadi sopir sekali sudah cukup. Peiyanyo, nyawamu tidak berharga ya. Ini semua kontrak bisnis normal dari Xiao Group. Kontrak ilegal pasti disembunyikan oleh Xiao Haitian. Dia belum sepenuhnya percaya pada saya, harus bagaimana. Bos Xiao, bukankah kamu sedang dinas luar? Kenapa tiba-tiba kembali? Karena ingin bertemu denganmu. Peiyanyo, kenapa kamu di sini?
Cepat pergi, jangan sampai ketahuan. Bos Xiao dan istrinya sedang dinas luar ke provinsi lain. Baru bisa kembali besok. Kebetulan saya ada kesempatan untuk melihatmu. Pei Yanyo, sebenarnya kamu mau apa? Saya bukan gadis yang bisa kamu mainkan. Seperti kamu yang playboy. Kalau tidak mau saya ganggu, kamu juga bisa. Beritahu saya semua rencanamu dan... Saya sebenarnya bidak apa dalam permainan caturmu? Benar, dalam permainan catur ini, saya masih kurang satu langkah kunci. Kamu belum masuk ke dalam permainan caturnya. Lalu bagaimana masuk? Kalau mau masuk, pinjamkan saya sesuatu. Pinjam apa? Pinjam benih. Karena sudah naik kapal bajak laut. Nah, Kapten, beritahu saya. Saya harus melakukan apa? Kamu benar-benar mau membantu saya. Xiao Haitian beberapa kali mencoba membunuh saya. Dia adalah musuh kita bersama. Tapi, Masa malam kemarin. Belum cukup buktikan niat baikku. kamu, Biar aku bantu bilang. Suruh aku bunuh siapa? Xiao Haitian bunuh adikku. Aku mau kumpulkan bukti kejahatannya untuk balas dendam adikku. Aku bisa bantu lawan. Bai Weiwei. Bai Weiwei dan Xiao Haitian berkolusi selama bertahun-tahun. Pasti punya banyak bukti kejahatannya. Asal bisa buka mulut Bai Weiwei. Gak usah takut gak bisa tangkap Xiao Haitian. Terus kamu mau gimana lawan dia? Asal kita. Bos Xiao, bukannya bapak dan ibu sedang dinas luar kota? Kok sudah pulang cepat? Klien minta aku bawa Bai Weiwei hadir. Kalau enggak, aku pasti bawa kamu. Kok keringetan banyak? Aku baru aja bersihin kantor. Agak panas. Xiao Yuya. Emang kamu yang paling perhatian. Kok kamu datang? Kok kamu di sini? Aku lagi bantu bapak bersih-bersih. Oke deh, kalau udah selesai pergi sana. Sayang, kamu kemarin janji beliin aku tas limited edition terbaru dari desainer Amanda. Suka apa beli aja. Aku sibuk. Kartu buat kamu. Makasih sayang. Aku mau rapat, kamu diam aja. Selamat pagi Nyonya. Aku mau tas limited edition terbaru dari desainer Amanda. Baik Nyonya. Sama itu juga. Baik. Nyonya, tas glittering galaksi sudah kami pesankan. 2 hari lagi bisa diambil. Bungkuskan tas glittering galaksi dari desainer Amanda. Maaf Nona, Bai satu-satunya tas glittering galaksi di toko ini. Sudah dipesan oleh Nyonya ini. Bilangin dia tas ini aku yang pesan duluan. Ini. Aku ingin tahu, siapa yang berani merebut milikku Bai Weiwei? Kamu? Wanita jalang. Nyonya, tolong perhatikan cara bicara Anda di tempat umum. Cara bicara Anda. Sinyu, apa hakmu untuk menasihatiku? Di rumah merebut suamiku, di luar merebut barangku, tidak malukah? Nyonya, tas ini aku yang pertama kali mendapatkannya. Tidak bisa kamu tentukan. Tas ini harus jadi milikku. Ribut apa? Bos Pei, 2 wanita ini ingin memesan bintang Gemerlap. Di sini ribut. Kamu? Halo, saya pemilik mal ini. Pei Yanyo. Ternyata dia Pei Yanyo. Bos Pei.
Tas ini aku yang pertama kali memesannya. Tapi dia yang merebutnya. Mungkin kamu tidak tahu, dia itu selingkuhan. Di rumah merebut suamiku. Keluar masih merebut barangku. Oh begitu. Tidak ada hubungannya denganmu minggir. Kebetulan saya pemilik mal ini. Berhak memutuskan produk saya dijual kepada siapa. Kamu begitu kasar tidak berhak menikmati karya desainer Amanda. Kamu. Tas jelek saja aku tidak tertarik. Berikan produk ini kepada wanita ini. Pesanan saya yang bayar. Keributan yang tadi saya sebabkan, anggap saja sebagai permintaan maaf. Bos Pei, kita belum pernah bertemu. Mengapa kamu membantu saya? Saya benci orang yang tidak bermoral, lagi pula saya pria. Menolong wanita cantik dan muda. Perlu alasankah? Saya? Bos Pei, kemampuan merayu wanita memang hebat. Sama-sama kamu juga membuat pria. Tidak bisa melepaskanmu. Jangan pakai wajah ini padaku, aku tidak suka. Hati-hati nanti jangan sampai lupa lagi. Oke, lain kali. Aku akan periksa dengan teliti. Kamu. Sudahlah, aku tidak akan menggodamu lagi. Katakan apa rencanamu selanjutnya. Bibit sudah ditanam. Tinggal menunggu tumbuh saja. Selamat, kamu sudah selesai. Bos Xiao. Aku belikan kamu sabuk, coba deh. Xiaoyu, kamu memang perhatian. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Tidak ada, aku baik-baik saja. Bagaimana tidak ada, wajahmu bengkak? Siapa yang memukulmu? Adalah Bai Weiwei. Nyonya pasti tidak sengaja. Dasar jalang berani menyentuh wanitaku. Benar-benar keterlaluan. Tapi dia adalah istrimu. Dan aku bukan apa-apa. Berikan aku waktu, aku akan memberimu penjelasan. Tuanku, kamu sangat baik padaku. Sinyu adalah orangku, kalau ada masalah langsung saja bilang. Kita harus mengirim uang tunai ke Bos Hu penerbangan malam ini. Kirim dia keluar, tapi sekarang dia diawasi ketat. Kita tidak bisa muncul. Harus cari orang yang bisa dipercaya. Bos Xiao, biarkan aku saja yang pergi. Aku tidak ada hubungan dengan Bos Hu dan aku hanya seorang pelayan. Tidak akan menarik perhatian siapapun. Kamu bilang aku lebih mirip istrimu. Aku juga ingin melakukan sesuatu untukmu. Aku akan ambil uangnya, kamu tunggu aku di Hotel Wanji. Sinyu. Kali ini aku akan menangkap kesalahanmu. Aku akan membuat Xiao Haitian melihat wajah aslimu. Hei Bos Hu, uang ini Bos Xiao yang suruh aku berikan padamu. Penerbangan sudah diatur, ayo kita pergi. Oke, terima kasih. Hari ini kalian berdua jangan harap bisa pergi. Nyonya, apa maksudmu? Apa maksudku? Kalian berdua pasangan selingkuh.
Mau kabur dengan uang keluarga kami. Uang ini Bos Xiao yang berikan padaku, kita mau ke bandara. Minggir. Bos Xiao kasih kamu pikir aku bodoh. Bos Xiao tahu kamu selingkuh di belakangnya. Jangan ngomong sembarangan, aku tidak. Omong kosong, sekarang aku punya bukti. Kamu memang tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Apa yang terjadi ini? Minggir, kita cepat pergi. Kalau kamu menghalangi kami hari ini, Bos Xiao pasti tidak akan membiarkanmu. Orang-orang ikat mereka berdua. Hari ini mereka berdua tidak akan bisa pergi dari sini. Bos Xiao akan segera datang, aku ingin melihat. Di hadapannya kamu masih bisa berkelit bagaimana? Suami, akhirnya kamu datang Sinyu si jalang ini. Mencuri uang rumah. Untuk diberikan ke si pezina ini. Orang yang kamu ikat. Ya kalau bukan karena aku. Kedua orang ini sudah lari membawa uang semalaman. Lagi pula aku sebagai nyonya rumah keluarga Xiao. Melakukan ini juga seharusnya aku lakukan. Bagus, sangat bagus. Kamu ingin aku menghadiahimu apa? Aku ingin. Kamu bodoh. Kamu merusak rencanaku, aku akan membunuhmu. Suami Sinyu mencuri uang rumah. Untuk diberikan ke pria liar, aku punya bukti video. Bos Xiao. Uang ini. Uang ini, aku berikan ke Bos Hu untuk kabur sementara. Ini terakhir kalinya dia kabur, kamu menghancurkannya. Kamu puaskan Bai Weiwei. Kamu tidak ingin tinggal di keluarga Xiao lagi ya? Aku beritahu kamu, aku bisa membuangmu kapan saja. Hari ini kamu menderita di sini biar aku yang urus. Baik. Minggir sana. Bos Xiao, aku harus bagaimana? Polisi sedang mengejarku, aku harus sembunyi di mana? Bos Hu, tenang saja. Aku pasti akan mengantarmu ke tempat aman. Bos Xiao, maafkan aku. Xiao Haitian. Kamu tega memukulku demi seorang pembantu. Aku di mana kurang dari dia? Peyanyo. Kamu kenapa ada di sini? Jangan-jangan kamu juga datang untuk menertawakanku. Kalian pria semua sama. Aku memang bukan orang baik. Tapi aku tidak tega melihat wanita cantik sedih. Sudah terluka masih minum alkohol sebanyak ini. Kamu tidak peduli nyawa ya? Lagian, tidak ada yang peduli padaku. Bos Pei. Kita. Bagaimana? Sekarang baru tahu malu. Aku tidak ingat. Tapi aku sangat terkesan.
Bos. Pei Yanyo sudah mulai curiga. Memperkuat perlindungan. Kita belum bisa bertindak terhadapnya untuk sementara. Tidak bisa bertindak, ya undang saja. Maksud Anda? Mengundang Pei Yanyo untuk menghadiri pesta keluarga kami, keluarga Xiao. Aku ingin melihat seperti apa orang keras kepala itu. Hahaha. Tidak pernah ada orang yang memperlakukan saya seperti Anda. Hanya di dekat Anda. Saya bisa merasa seperti seorang wanita. Aku ada urusan dulu ya. Jangan pergi. Aku tidak ingin kamu pergi. Xiao Haitian mengundangku ke pesta keluarga. Malam ini kita akan bertemu lagi. Kamu tidak boleh pergi, terlalu berbahaya. Xiao Haitian akan berusaha membunuhmu. Aku takut padanya. Aku bahkan berani menyukai wanitanya. Apalagi yang tidak berani lagi pula. Anda juga tidak akan membiarkan saya terlukakan. Saya pasti tidak akan membiarkan Anda terancam. Saya juga bisa membantu Anda menyingkirkannya. Terima kasih atas kedatangan Bos Pei. Sudah lama ingin berteman dengan Bos Pei, tidak ada waktu. Tidak ada kesempatan. Hari ini kita tidak pulang sampai mabuk. Terakhir kali bertemu dengan tergesa-gesa di perusahaan Bos Hu. Belum sempat berkomunikasi lebih dalam dengan Bos Xiao. Hahaha. Tapi bicara tentang Bos Hu, baru-baru ini sepertinya menghilang. Tidak tahu apakah Bos Xiao pernah melihatnya. Oh. Ini benar-benar belum pernah aku dengar. Tapi Bos Hu ini seringkali berbuat jahat. Pastinya punya banyak musuh. Mungkin saja sudah. Hahaha. Bercanda saja. Bos Pei itu orang pintar, dia kan pebisnis. Semuanya demi keuntungan. Kalau Bos Pei mau bekerja sama dengan tulus, aku bersedia memberikan 60% dari bisnis untuk dibagi dengan Bos Pei. Masalah Castle seperti Bos Hu pasti tidak akan mengganggu Bos Pei. Bos Xiao memang murah hati, mari kita bekerja sama dengan baik. Ayo minum-minum. Hari ini kita tidak bahas kerjaan. Tidak bahas kerjaan hari ini. Menginap di villa kecilku. Kita mabuk sampai puas sinyu. Hari ini senang kamu juga minum lebih banyak. Baik, Bos Xiao. Maaf, aku ke toilet dulu. Minumannya hampir habis, aku ambil dari gudang anggur. Bai Weiwei bilang catatan ilegal Xiao Haitian. Tersimpan di laci kedua sebelah kanan di ruang kerjanya. Bos Hu itu Xiao Haitian minta aku antar dia keluar negeri. Tidak berhasil, kemudian dia hilang. Kamu cek Hotel Wanji. Kalau aku tidak salah tebak, dia sudah ditangani oleh Xiao Haitian. Baik, serahkan padaku. Xiao Haitian sengaja menjebakmu. Pasti tidak sesederhana itu, kamu hati-hati. Kenapa kamu peduli padaku? Hubungan kita bukan. Aku hanya tidak ingin kamu mengganggu keberhasilan rencana ini. Cepat pergi, jangan ketahuan. Bos Xiao, kamu benar-benar mau kerja sama dengan Pei Yanyo? Dengan bekerja sama dengannya dia tidak akan terus mengejar Bos Hu. Itu jalurnya tidak akan ditinggalkan. 60% bisnis yang aku berikan padanya. Semua pekerjaan kotor yang berbahaya. Aku sedang bingung mencari kambing hitam. Nanti, mati tidak tahu bagaimana caranya. Bos Xiao memang licik. Ayahnya Pei Yanyo 15 tahun yang lalu sudah melawanku. Aku mengirim orang ke Gunung Barat untuk menangkap dia dan anaknya. Ternyata Pei Yanyo ini beruntung. Kali ini,
Aku lihat dia bisa kabur lagi gak? Gunung Barat. 15 tahun yang lalu. Bisa pakai pisau gak? Xiao Haitian. Ternyata 15 tahun lalu kamu juga yang jadi pembunuhnya. Kamu hancurkan hidupku selama 15 tahun. Kali ini aku mau balas semuanya. Yanyo, aku kangen banget sama kamu. Setiap saat aku pengen bareng sama kamu. Wei Wei, aku juga pengen bareng sama kamu. Cuma nyawaku ada di tangan Xiao Haitian. Aku takut. Gak akan. Aku gak bakal biarkan dia ancam kamu. Percaya sama aku. Dia jahat banget. Kenapa kamu masih di sampingnya? Dulu gak ada pilihan. Tapi sekarang, aku mau lakukan apapun buat kamu. Ternyata ada banyak hal kotor yang dia sembunyikan. Bukti-bukti ini cukup buat Xiao Haitian masuk penjara seumur hidup. Kalau ditambah pembunuhan CEO Grup Pei dan penculikan pewarisnya. Gunung Barat 15 tahun yang lalu. Lebih dingin dari biasanya. Ada kakak di sini, jangan takut. Kakak yang nolongin aku 15 tahun lalu. Akhirnya aku ketemu kamu. Harusnya aku kenalin kamu dari dulu siapa kamu. Xiao Haitian mau bunuh kamu, cepat pergi. Pinjam sesuatu. Pinjem apa? Pinjam benih. Maaf, 15 tahun lalu kita ketemu di Gunung Barat. 15 tahun kemudian ketemu lagi di sini. Ini semua karena apa? 15 tahun lalu kamu nolongin aku. Sekarang gantian aku yang lindungin kamu. Sini. Kamu ngapain sembunyi-sembunyi di kamar bos? Aku jelas nungguin kamu dong. Kamu lagi cari apa sih? Kamu dekat-dekat keluarga Xiao ini ada maksud apa? Nyonya, semalam anginnya sangat dingin. Aku hanya ingin tahu malam ketika Ren Sui meninggal, apakah juga sedingin itu menusuk tulang? Siapa kamu? Aku adalah orang yang akan menggantikanmu. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Ah, kamu gila, kamu gila. Kamu gila, tuan-tuan. Xiao Yu, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Pagi tadi aku melihat Nyonya di ruang belajar, tidak tahu sedang mencari apa. Awalnya ingin membantu, tidak disangka dia ingin membunuhku. Suamiku bukan seperti ini dia. Bagaimana kamu bisa memiliki kunci berangkasku, katakan? Suamiku, bagaimana mungkin aku memiliki kunci berangkasmu? Dia sedang berakting sendiri. Dia sedang mengarang. Sampai sekarang masih tidak mengaku. Kamu Xiao Yu, Ini adalah salinan berkas dan buku catatan yang sudah difotokopi. Kamu pergi dulu. Lalu kamu. Aku akan menggunakan langkah ini untuk menyelesaikan langkah terakhir. Xiao Yu, kamu sudah bangun, bagaimana perasaanmu? Tuan, aku baik-baik saja. Kamu hamil pun tidak memberitahuku. Apa aku hamil? Kamu mengandung anakku. Aku ternyata mengandung anak Pei Yanyo. Bai Weiwei si jalang ini mencuri rahasia perusahaan dan menyakitimu. Bahkan hampir menyakiti anak kita. Aku pasti akan menceraikannya. Tuan, aku tidak bisa. Jangan menolak, aku sudah berjanji padamu. Akan memberikan kejelasan padamu. Dan keluarga Xiao, kita punya penerus.
Kamu adalah pahlawan besar. Tapi, Ada apa, Xiao Yu? jika kamu sekarang menceraikan Nyonya, dia akan mengambil separuh harta keluarga Xiao. Dan, dia tidak akan mudah melepaskan aku dan anak kita. Hari ini dia mengarahkan pedang padaku. Aku khawatir dengan anak kita. Jangan dekat aku di sini. Aku pasti akan melindungimu dan anak kita. Tuan, aku tidak peduli dengan status. Aku tidak ingin membuatmu sulit karena aku. Lebih baik aku pergi saja. Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu ingin anak kita yang belum lahir menjadi anak yang tidak punya nama? Beberapa hari lagi, kita akan mengadakan rapat direksi. Nanti aku akan memindahkan sahamku ke nama kamu dan anak kita. Bai Weiwei tidak akan dapat sepeser pun. Tuan sangat baik padaku. Masih memanggilku Tuan begitu kaku. Hai Tian. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Anak sangat sehat. Semua indikator normal. Dan anak itu tampan seperti ayahnya. Pei Yanyo. Kamu ini anak kecil ya? Ini kan bumbu asmara. Bagaimana tidak apa-apa kan? Kamu ini sih sebagai ibu. Kejadian besar seperti ini tidak memberitahuku. Bagaimana lukanya masih sakit? Tidak apa-apa. Kalau aku tahu langkah terakhirmu seperti ini, aku tidak akan meninggalkanmu di ruang baca. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan anak ini membebanimu. Setelah menjatuhkan Xiao Haitian, aku akan menggugurkan anak ini. Siapa yang mengizinkanmu menggugurkannya? Anak ini memang aku pinjam darimu. Kalau sudah meminjam ya pinjam selamanya. Pei Yanyo. Rensin. Kamu adalah satu-satunya wanita dalam hidupku. Aku berjanji padamu. Aku akan selalu menjagamu. Dan anak kita. Kamu serius? Kamu adalah wanita yang kuingat selama 15 tahun. Pei Yanyo. Rensin. Apa kamu mau bersamaku? Kamu berkali-kali menyakiti Sinyu. Jangan kira aku tidak berani menyentuhmu. Xiao Haitian, jangan lupa aku adalah istrimu. Segera bukan lagi. Xiao Haitian, aku punya bukti kamu membunuh. Aku akan membuatmu hancur. Semuanya sudah siap. Semuanya akan berakhir. Bos Xiao. Selamat datang semuanya di acara malam grup Xiao. Hari ini ada dua hal yang ingin aku umumkan. Pertama, terima kasih kepada rekan-rekan atas dukungannya pada grup Xiao. Dan ada satu hal penting lagi yang ingin aku umumkan. Ayo Sinyu. Aku sudah memindahkan saham grup Xiao ke nama Sinyu. Wah, siapa wanita ini? Bukan ini pembantu keluarga Xiao. Kenapa bos Xiao memindahkan saham grup Xiao ke pembantu ini? Xiao Haitian, kamu gila. Kenapa kamu bisa memindahkan saham yang kita pegang bersama ke orang luar? Orang luar semua. Mulai hari ini, Sinyu adalah Nyonya Xiao. Sedangkan Bai Weiwei, ini surat cerai aku dengannya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia cuma pembantu. Bahkan tidak pantas mengikat sepatuku. Bisa menggantikan aku. Bisa karena
Punya anak keluarga Xiao. Hamil? Xiao Haitian, aku begitu baik padamu. Kenapa kamu melakukan hal ini di belakangku lagi? Kamu masih manusia. Siapa yang menaruh ini? Matikan ini. Xiao Haitian, Baik padaku ya. Di rumahku bermain dengan pria lain. Xiao Haitian, Semua sudah melihat. Bai Weiwei tidak menjaga kehormatan. Berulang kali menjebak Xinyu. Aku akan memutuskan hubungan dengannya. mimpi kamu tidak akan bisa. Mungkin kalian belum tahu wajah asli Xiao Haitian. Sebenarnya dia, Bai Weiwei, Dia pembunuh. bukankah ini direktur grup PIP Yanyo? Dia bilang bos Xiao adalah pembunuh. apa yang sebenarnya terjadi? Beneran nih? Kamu ngomong apa jangan asal ngomong. Kamu orang yang tak tahu malu. Kamu mau menjebak aku. Kamu mau merebut harta keluarga Xiao. Menelan grup Xiao. Sepertinya bos Xiao lupa. Grup Xiao sudah bukan milikmu lagi. Dokumen yang aku pegang ini adalah daftar kejahatan grup Xiao dan laporan keuangan. Silakan semua lihat sendiri. Ini lihat. Lihat. Xiao Haitian ternyata melakukan banyak kejahatan. Dia juga menyerap dana publik secara ilegal. Menjual barang terlarang, terlibat banyak penipuan keuangan. Ternyata grup Xiao sudah bobrok. Kita masih percaya sama Xiao Haitian. Ayah. Benar-benar tak kenal siapa dia sebenarnya. Tentu yang mau aku sampaikan hari ini bukan masalah keuangan grup Xiao. Tapi kamu membunuh orang. Bukankah itu bos Hu dari Zongtian International? Xiao Haitian membunuh bos Hu, ternyata Xiao Haitian. Pantas saja lebih dari sebulan tidak melihat bos Hu. Membunuh orang. Dia sekretaris Xiao yang membunuh. Tidak ada hubungannya dengan aku. Ini keterlaluan membunuh orang. Bos Xiao bukan aku. Aku tidak membunuh orang. Kamu tidak punya bukti aku membunuh. Hahaha. Kalau yang ini, Ini. Siapa yang merekam? Bai Weiwei kamu. Lihat mereka saling serang. Yanyo, kamu memanfaatkan aku. Kenapa? Seseorang. Tangkap dia tidak. Bunuh dia. bos Xiao, apakah kamu lupa? Grup Xiao bukan milikmu lagi. Xiaoyu, tolong aku. Buat dia diam, jangan bicara. Mengapa aku harus membantu seseorang yang membunuh adikku? Adik. Aku tidak tahu kamu punya adik. Xiaoyu, tolong aku. SST, aku tidak suka nama itu. Ingat namaku. Rensin. Ren Sue. Kamu kakaknya Ren Sue. Xiaoyu. Kamu harus percaya padaku. Cinta. Cintamu membuatku mual. Kamu harus memaafkanku demi anak kita yang belum lahir. Kamu bilang anak. Ya, kita tidak bisa membiarkan anak kita lahir tanpa ayah. Kamu bantu aku bunuh dia. Semuanya akan berakhir. Bagaimana mungkin aku karena bajingan sepertimu membunuh ayah dari anakku? Kamu bilang anakmu adalah milik Pei Yanyo. Benar. Dan kita sudah bersama sejak lama. Aku dan kamu tidak pernah terjadi apa-apa.
Aku akan membunuhmu. Pei Yanyo. Aku dan kamu tidak ada permusuhan. Mengapa kamu ingin mencelakai aku? 15 tahun yang lalu kamu menyewa pembunuh. Membunuh ayahku. 15 tahun kemudian kamu berulang kali ingin membunuhku. Xiao Haitian, kamu bilang. Tidak ada permusuhan dengan aku. Ternyata kalian berdua. Kalian berdua bajingan. Bajingan. Yanyo, aku tidak bersalah. Aku tidak membunuh, tolong selamatkan aku. Selamatkan aku. Seseorang tolong aku. Yanyo, tolong aku tidak membunuh siapapun. Yanyo, tolong aku tidak membunuh siapapun. Semuanya sudah berakhir. Kamu tahu ini di mana? Tentu saja aku tahu. Ini tempat kita pertama kali bertemu. Tidak menyangka satu tindakan berani membawa begitu banyak masalah. Apakah kamu akan menyesal? Sungguh senang bisa bertemu lagi. Karena kamu aku kehilangan 15 tahun. Aku berharap bisa menemani kamu melewati waktu ke depan. Rensin, aku mencintaimu. Yanyo, aku juga mencintaimu.